Haleluya. Hari ini Minggu 19 April tahun 2020, kita bersyukur bisa berjumpa lewat program ini. Saudara bisa mendengarkan firman Tuhan. Hari-hari ini setan bekerja dengan giat agar banyak orang masuk pada perangkapnya. Mengapa dosa itu membawa kenikmatan, tetapi akibat daripada dosa adalah suatu hukuman yang luar biasa daripada Tuhan. Orang yang berdosa tempatnya adalah neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi yang terjadi hari-hari ini, baru-baru ini Menteri BUMN berkata bahwa pengadaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan, ada mafia-mafia yang mengambil keuntungan di tengah situasi yang tidak baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang nikmat orang mendapatkan keuntungan. Orang mengambil keuntungan di saat bangsa sedang mengalami kesusahan, kesulitan hari-hari ini. Dan ada orang juga yang mengambil kesempatan pada waktu pembagian dari pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat. Ada orang yang bermain-main, ada orang yang mengambil, yang tidak memperdulikan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan hari-hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang saya namakan adalah dosa yang membawa kenikmatan, tetapi pada ujungnya adalah kehancuran, adalah tempatnya neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama orang yang suka berselingkuh, dia berpikir bahwa dia bisa bersembunyi dari istrinya, dia bisa bersembunyi dari suaminya. Tapi jangan lupa, ada satu mata yang tidak pernah terlelap, yang tidak pernah tertidur. Mata Tuhan mengawasimu. Mata Tuhan melihat setiap tindakan tingkah lakumu. Mata Tuhan melihat apa yang sedang engkau kerjakan. Oleh sebab itu, orang yang suka bermain-main dengan dosa, tempatnya adalah neraka. Yang ketiga, orang yang suka menganggap remeh beribadah. Orang berpikir bahwa kalau beribadah, Tuhan kan tidak lihat saya, Tuhan kan tidak ada di tempat ini, Tuhan kan tidak ada. Jadi saya anggap beribadah itu, saya anggap biasa saja. Oh no, itu adalah sebuah dosa. Kalau engkau menghormati Tuhan, kau percaya bahwa Tuhan hadir bukan hanya di gereja saja, tapi Tuhan juga hadir di dalam keluargamu, di tengah-tengah rumah tanggamu. Keluaran 32 ayat 33 berkata, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Sekali lagi, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbahnya saya hari ini adalah dosa memang nikmat. Nikmatnya di bumi, tapi siksaan kekal menanti saudara yang tetap berbuat dosa terus-menerus. Yang pertama, dosa pada waktu kita tidak percaya pada janji Tuhan. Mengapa itu dikatakan berdosa? Saudara, saya diingatkan pada waktu satu peristiwa seorang Nabi Zakaria dalam Lukas 1 ayat 22. Sesungguhnya Alkitab berkata, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Berapa banyak saudara yang mulai kehilangan kepercayaan pada Tuhan, yang mulai tidak menaruh harapan pada Tuhan, yang mulai undur daripada Tuhan, karena saudara sedang melihat situasi yang tidak baik. Maka saya mau katakan itu masuk pada dosa yang tidak percaya pada kuasa Tuhan. Tuhan selalu berkata bahwa kamu ini lebih berharga dari burung-burung di udara. Kamu lebih berharga dari bunga yang ada di padang. Oleh sebab itu, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Yang kedua adalah dosa di mana kita mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan diri sendiri itu adalah sebuah dosa yang besar. Alkitab berkata bahwa Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sekali lagi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lihat,
orang yang kena kutuk daripada Tuhan, yang pertama karena dia mengandalkan manusia. Saudara mau andalkan siapa hari-hari ini? Saudara mau andalkan siapa? Saudara, orang terdekat? Firman Tuhan berkata, terkutuklah. Yang kedua, kita mengandalkan apa? Kekuatan, kita merasa diri ini hebat. Alkitab berkata, terkutuklah orang itu. Dan yang ketiga, hatinya menjauh daripada Tuhan. Artinya apa? Dia sudah tidak percaya lagi pada Tuhan. Dia menjauh dari firman Tuhan. Dia menjauh dari persekutuan yang diadakan setiap pagi bersama keluarga. Dia menjauh, tidak mau ikut beribadah lewat live streaming. Itu termasuk orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, yang ketiga saya mau katakan, dosa apa? Dosa kesombongan. 1 Tawari 21 ayat 1 berkata, iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk apa? Untuk menghitung orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud dipujuk oleh iblis. Untuk apa? Menghitung orang Israel. Dia mau lihat sampai berapa banyak orang Israel. Tapi Alkitab berkata itu adalah satu dosa kesombongan. Satu dosa kesombongan. Sekali lagi, jangan pernah sombong, saudara. Jangan pernah membanggakan apa yang kita miliki. Tapi banggalah karena Kristus ada di dalam hatimu. Pilihan ada di tangan saudara. Mau bertobat, percaya pada Yesus, atau saudara nikmat di dalam dosa-dosa yang saudara lakukan hari-hari ini. Pintu keselamatan itu masih terbuka. Jangan pernah terlambat, tapi berbalik, bertobat, percaya pada Yesus. Oleh sebab itu, pagi hari ini, terimalah firman Tuhan di Minggu 19 April tahun 2020. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya. Amin.